Harganya itu dulu teh sekitar 32 juta lah. Satunya? Satu. Itu doang. Serius? Serius. Hah? Nomor satu. 32 juta untuk Datsun mah berani lah. 32 juta. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong. Ini pengalaman baru gua. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. Lagi ngobrol omnya sama papahnya. Ya. Ngobrol dulu di sini. Di sini. Oke guys, kembali lagi dalam channel saya. Hari ini aku berada di tempatnya Om Peggy. Om Peggy lagi asik sama Dede Boy-nya dia. Dede Boy ikut main masuk juga ya. Ini salah satu anaknya Om Peggy yang kecil. Jadi sebelum kita memulai video ngobrol bareng sama Om Peggy, kita lihat dulu ya profil ini. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Halo guys, kembali dalam channel saya sini. Tadi kita udah di tempatnya Om Peggy dan sekarang kita di base campnya. Rupanya base campnya ini nggak jauh. Aku kira jauh. Deket. Aku kira di Bandung Om. Serius. Makanya. Jadi anak kabupaten sekarang. Jadi Nggak di kota lagi, markasnya di kabupaten. gila. Aku baru ngelihat di sini kan. Kalau dulu di tempat base camp yang dulu tuh kita di atas hanya beberapa doang ini bawah. Tapi kalau di sini kalian bisa lihat belakang nih. Wah, Ya cuma segini lah, cuma habis dijual. aku nggak bisa ngomong guys. Nggak bisa ngomong. Bayangin kalian bisa lihat belakang nih mobil itemnya berapa banyak itu. Satunya aja kalau dijual. Ya segini lagi lah. Nih kalau mau dibilang nih item yang di belakang ini harganya lumayan paling murah yang mana Om? Paling murah Om? Paling murah. Kalau murah, Tunjuk kalau aja. mahal murah sih itu relatif ya sebenarnya. Ya. Jadi seorang kolektor itu nggak di suatu barang itu nggak dinilai dengan harga gitu. Oke. Jadi kalau kita kolektor itu yang penting suka beli gitu. Jadi di sini kalau disebut murah atau mahal ya Nggak relatif lah, yang penting fun aja. semua Semua murah. Murah kok semuanya. Murah kok semuanya. nggak gini Om. Ya maksudnya murah tuh gini. Gimana? Di sini rank harganya yang murah itu Harganya. paling berapa? Wah, kalau nanya harga saya beli paling murah. Ya. Ya saya sih yang namanya murah ya ada yang 29.900 Oh ya itu juga ada. tahu. Ini itu tahu. Tapi yang murah premium maksudnya Om. Ya ginilah. Gini, Intinya gini. saya mau lengkap aja semuanya. Nggak, ginilah tuh gimana Om? Maksudnya Ya, yang murah ginilah. premium tuh Ya berapa pasti pada gitu? tahu lah semua. Nggak, Nah, maksudnya kayak gini. kan banyak yang nggak tahu nih kan. Hmm. Kalau di Bandung, Jakarta, it's okay. Yang nontonnya orang di daerah Kalimantan. Gitu. Ayo, jadi gimana yo? Kan nggak tahu mereka perkembangan di kota. Nah maksudnya tuh premium. Jadi gini maksudnya Om.
premium yang murah itu seperti apa. Jadi kita tuh punya patokan, oh punya minimal mau ikut main yang premium tuh yang harga berapa gitu kan. Tahu. Harga dulu saya pembelian tuh harga sekarang nih. Yang salah yang di sini lah, jangan yang Ya, dulu harga lah. yang dulu pembelian ini kan banyak barang-barang Yang semua. dulu berapa? Nah, kalau dulu ini saya kayak Wagon PHS. Dulu saya beli yang factory shield ini cuma ya sekitar 18-an, sekitar 800. Satunya. Iya, dulu. Ban karet. Ban karet THS itu. THS. Kalau THS semuanya ban karet. Sekarang kena berapa? Kalau sekarang ya sekitar 5 jutaan, 4 Serius? juta lah. Hah? Ya kalau harga dulu sama harga sekarang ya beda. Namanya diecast ya. Diecast itu harganya nggak akan tetap. Tiap tahun itu pasti ada kenaikan, pasti ada penurunan. Penurunan juga nggak akan banyak. Kebanyakannya yang naik harganya. Kebanyakan naik. Itu ya, kebanyakan naik. Nah, kalau premium itu mobil apa aja sih yang paling menjamin harganya itu bakal naik menurut Om? Kalau menurut saya sih soal menjamin. Enggak, maksudnya kalau jamin itu gini. Kita kan ada misalnya ada 10 jenis mobil. Yang menjamin itu pas 3. Yang udah pasti orang suka banget dan dicari banget dan harganya jarang sampai anjlok. Iya. Itu apa? Tergantung itemnya juga. Sudah, gue mau iring, udah dipinggirin pertanyaan, jawabannya nggak mau. Bingung sih soal Nih, kalau nih, soal contoh. ditanya itu Contohnya gini. takutnya Takut salah. soalnya kan Oh, pendapat orang kan beda-beda. Kayak kolektor Datsun, kayak kolektor Geser, kayak kolektor Skyline kan pandangannya beda-beda. Ya, kan. Menurut mereka bagus yang sesuai harapan mereka gitu. Nah, kan di sini itu bukan di mereka di balik layar lensa kamera ini gitu loh. Aku tuh berbicara sama Om. Maksud menurut ini saya kan aja, ya. iya kita di sini itu bukan versi orang luar nih, versi Om Peggy. Jadi kita tuh cerita tentang versi Om Peggy. Boleh. Jadi kalau versi Om Peggy itu apa kira-kira? Kalau dia prediksi yang salah itu wajar. Karena ini prediksi Om Peggy. Ya, sebelumnya maaf dulu ya teman-teman kalau ada yang salah dari kata-kata saya kalau soal memprediksi ya. Namanya juga manusia ya, punya prediksi masing-masing gitu soalnya. Menurut Om Peggy, mobil apa kira-kira? Kalau menurut saya yang saya koleksi ini yang Berarti Wagon, ya Wagon, Datsun, terus Datsun 510, Geser, Racer, Skyline, Morris Mini juga rame. Morris Mini bagus. Drag bus juga, tapi untuk drag bus ya item-item tertentu juga sih. Semua juga pasti gitu. Nggak semua jenis item itu bakal bagus semuanya. Misalkan dari satu item geser misalkan, nggak semuanya bagus. Jadi ada yang reguler, ada yang premium juga. Nah itu yang menentukan harganya. Oke, kita sudah tanya itu ya. Tadi Om bilang ada Datsun, Wagon, kayak Geser. Nah, sekarang posisinya yang menurut Om, prediksi Om, maksudnya menurut Om sendiri lah. Kayak misalnya kalau dilihat itu yang paling gak turun banget itu berarti Geser. Nah ibaratnya gitu loh. Ini menurut Om apa? Kan Om tahu banget nih dari penjualan, kan kita tahu di luar sana tuh, wah ini harganya lumayan tinggi harganya naik banget nih ibaratnya. Bawa aja speknya Om, taruh sini enggak ya? Nah ini kan kelihatan nih, oh harga Gezer nih pasti beda lah sama dengan kayak Nissan. Iya Skyline, ngerti kan maksudnya gitu loh maksudnya. Tolonglah dibongkar dikit lah. Rahasia perusahaan sebenarnya Bang. Aduh. Kalau dibongkar-bongkar itu pada ngikutin nanti saingan makin banyak lagi, aduh pusing. Om, kalau di koleksian intinya kan gini. Banyak yang ngikutin atau enggak itu nomor 2. Tapi kan prediksi Om cuma prediksi. Nggak tahu kebalik prediksinya kan belum tentu. Iya. Nah, tapi maksud kita tuh ini kan bukan dapur nih. Aku kan nggak nanya harga di digitnya tuh nggak ada nih. Iya. Mobilnya doang. Mobil Gezer tuh banyak juga loh Om. Aku kan cuma bilang globalnya doang. Kira-kira Nissan kah, Gezer kah? Kalau Gezer kan pasti Om tahu. Gezer yang ini mahal, yang ini enggak. Bener nggak? Iya. Nah, aku kan nanya ke situ. Menurut Om prediksinya. Ih, matanya jelek banget ngeliat aku. Lagi mikir. Ngopi dulu biar gak panik. Aduh. Kok panik Om ditanya Om? Aduh. Biasa aja Om. Aku tuh Udah cuman lama gak syuting soalnya guys. Ini datangin YouTuber
handal jadi agak grogi juga. Kita nih podcast ya, podcast itu ngobrol santai kayak ngopi santai, enggak yang harus aku aja catatan nggak ada nih. Aku tuh langsung ngelihat muka Peggy itu, wah ini cuan, muka cuan nih. Enggak, maksudnya kalau kan aku sudah cerita tadi Om, kalau Gezer kan aku nggak bilang jenis apa ajanya, tapi kemungkinan besar kalau dalam tahun 2020 ini lah masih yang bagus, harganya masih lumayan asik, itu premium itu yang jenis apa gitu. Apakah Gezer kah atau apa yang itulah? Menurut versi saya ya. Nah, versi kalau untuk 2020 ini tetap di Gezer, tetap di Datsun. Karena apa? Karena suka ngadain event-event terus. Oh, ngadain event. Ya. Itu faktornya ya? Faktornya itu. Selain mereka banyak ngadain event juga, mereka ya berani tampil eksis terus di depan publik perdaykesan khususnya. Gitu. Kayak berani ngadain dinner. Terus dinner was pas ide tentunya. Kan ide itu kan ibaratnya apa ya? Mencangkup semua lebarannya para daycaster lah. Iya. Jadi semua yang eksis di situ pasti disorot sama semua daycaster Indonesia. Jadi siapa yang berani eksis itu ya, maka komunitas dia makin stabil dan naik terus. Oh, gitu. Jadi ke diecastnya juga makin stabil gitu. Aman lah intinya. Penjualannya aman. Ini kan pandemik nih, tahun corona nih. Idea kan kita nggak tahu nih. Idea kan pasti bulan akhir-akhir tahun ya. Biasanya akhir tahun. Nah, ada tahu nggak kira-kira kalau ide ini kalau misalnya pandemik ini bakal sistemnya udah bisa nggak ada atau apa gitu? Kemungkinan. Belum ada bocoran juga sih. Belum ada ya. Belum ada bocoran juga, nggak tahu bisa terlaksana apa enggaknya. Tapi kemungkinan bisa online nggak kalau misalnya kayak dilelang atau apa? Siapa tahu kan? Enggak. Kalau Ya? untuk event dia kayak nggak bisa kayak gitu sih sebenarnya. Enggak, tetap harus nyata. Ide ya seperti itu, eventnya nggak bisa audiens langsung harus ketemu audiens langsung ya. Iya, nggak bisa dirubah-rubah kayak gitu. Oh, mantap banget nih. Kalau di sini aku bisa nanya banyak hal. Kalau tadi itu nggak, aku bingung mau ngomong apa gitu. Apa bahannya apa? Nah, kalau di sini kan Om punya Om paling mahal nih. Menurut kan nanti kita shoot nih, ada shoot di bagian mananya gitu. Yang paling mahal mobil di sini apa? Yang mana menurut? Yang Paling mahal. Paling mahal. Ya. Paling mahal saya yang satu diecast yang paling mahal ini kalau menurut saya. Yang ini ya? Datsun ini ya? Ini mahalnya bukan mahal karena apa? Itemnya, tapi mahal karena nomornya. Nomornya kenapa? Nomor 1. 01. Nomor 1. Yang ini? Iya, nomor 1 itu adalah nomor keramatnya para daycaster. Nomor Dapat keramat, nomor yang didambakan oleh para daycaster yaitu nomor 1. Nomor 1 tuh dapatnya di mana dulu ceritanya? Wah, panjang ceritanya. Nggak apa-apa. Soalnya nomor 1 itu emang jarang sekali beredar ya. Jarang sekali ada yang punya gitu. Iya. Nomor 1 itu ini apalagi ini Datsun kan 510 kan? Nah. 510 RLC lagi nih. RLC lagi. Dan ini dapat dari luar negeri atau Luar dari lah. Luar langsung itu. Itu Om nggak sengaja nemunya atau memang sudah tahu ada nomor 1-nya dikasih tahu? Ya pasti pasti ada Porsche di sananya. Pas ada kebetulan dijual di sana di US. Oh, US. Iya, di US-nya pas kebetulan ada jual di eBay, langsung lah disikat. Oh, dari eBay juga berarti Iya. Om. Oh. Dari eBay langsung itu. Berarti sering dekat nggak sengaja ketemu. Harganya kena berapa? Harganya itu dulu teh sekitar 32 juta lah. Satunya? Satu. Itu doang. Serius? Serius. Hah? Nomor 1. 32 juta untuk Datsun mah berani lah. 32 juta. Coba mau dilihat nomornya. Ntar dulu. Nanti kita di sini ntar loh aku angkat dulu ya. Aku angkatnya hati-hati, guys. 32 juta loh. 32 juta. Ini untuk nomor randomnya sih murah, cuma sejutaan. Nomor randomnya. Nomor random maksudnya? Nomor random ini, nomor hologramnya. Iya. Ini kan nomor 1, Iya. nomor ya ribuan kayak gitu lah. Cuma sejutaan. Jadi ini mahal karena nomor. Mahal karena nomor. Karena Nomor 001. Nomornya keramatnya para daycaster.
Nomor keramat, dan ini kemungkinan besar nggak dijual ya. Enggak ada. Gitu. Kecuali ada yang harga tinggi ya. Kecuali kalau berani 2 kali lipat sih boleh aja. Loh. Di YouTube ini banyak yang nonton loh. Kenapa? Wah. Oh, jangan. Langsung bahaya ntar. Langsung Jangan ditulis nomor handphonenya. Langsung di PM nih ntar Om. Tapi di deskripsi bawah ada Facebook Om, masukin gitu? Om. Ya kalau nekat sih Woy. bisa dipikir-pikir. Selain itu ada lagi nggak yang menurut Om yang maksudnya terkategori selain 5-10? Jadi jenis yang lain? Ya, jenis lain apa ya? Kebetulan saya kebanyakan udah yang hasil dobrakan semua sih. Yang cardnya cuma tinggal sisa-sisa doang. Enggak, yang Om dobrak itu yang harga berapa? Ya harga dobrak nih. Yang paling mahalnya ya ini nih. Oh ini. Candy Strapper nih. Oh Candy Strapper ini ya? Ya, terus itu Datsun 510 Ya, yang itu tahu aku sejutaan ya, sih. lebih ya? Itu sekarang yang cardnya yang nomor 6 itu sekitar sudah 10 jutaan. 10 jutaan? 10 jutaan. Ini Itu saya yang 3 digit dulu belinya sekitar dulu 12 juta dulu. dulu 12 juta. Dulu 12 juta sekitar. Tapi tahun itu di loss? 2018. Di los habis itu? Di loss langsung. Karena jarang ada yang jual, saking keselnya nunggu lagi dobelan buat didobrak, nggak ada juga, ya udah yang ada aja dikorbanin. Tapi masih ada, itu aja ada yang nawar masih. Di los habis di los nih. Enggak, kalau yang loss saya nggak akan dijual. Oh, enggak, Khusus yakin. buat yang cut aja. Yakin nggak jual yang los ya? Yakin. Tapi nggak tahu kalau berubah pikiran ya. Kalau kepepet nggak tahu juga sih. Kalau kepepet nggak tahu juga. Oh, Ya, lihat inilah. Geser Candy. Itu Candy itu. Iya kan? Yang Candy iya. itu Candy kena berapa tadi Strapper. Candy? Itu kena berapa, Om? Candy Strapper sekarang sekitar 15 juta yang cardnya. Yang cardnya. Yang cardnya, kalau yang hasil yang lossnya mah jarang ada yang jual juga sih. Ini kira-kira mau Jarang ada yang jual. kalau dijual semua mobil sport dapat nggak nih? Mobil sport ya dapat pelek sama stangnya doang. Bisa lah. Ya, kalau dipikir ini salah satu apa ya? Kenapa aku sampai mau ngajak Om Egi ngobrol bareng nih, karena dia koleksinya ngeri banget, guys. Di Bandung itu Om Pegi itu termasuk koleksinya mengerikan gitu loh. Kalau kita Dulu itu, sekarang udah enggak. masih Om. Ini kalau ngelihat dari koleksi di belakang aku nih, wah, aku hampir nggak bisa ngomong, guys. Ya dapat satu aja dikasih itu udah beruntung. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini tuh menggiurkan, bener-bener. Jadi memang ya di dunia hotel itu kita bercerita ya. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa premium mahal itu bahwa akan menjadikan sebuah yang enggak menjadi investasi gitu. Salah banget. Sedangkan Om Peggy ini dia berani beli dari sekitar premiumnya 5 juta ke atas. Dia udah punya antisipasi, dia udah tahu. Dia beli segitu 5 juta itu bukan kayak orang bodoh yang terlalu gila untuk beli hal yang kayak gitu doang, tapi nggak menghasilkan. Benar nggak, Om? Dan aku pun sebagai orang awam, jujur orang awam, kalau mikir harga satu itu 5 juta, aku mikir 2 kali, Om. Serius. Tapi kalau aku terlibat, jangan sampai keracunan lah. Kalau misalnya aku terlibat dan aku pas lagi nggak, ibaratnya kan kita kan dananya bukan dana banyak banget nih. Kalau sampai ini kan bedanya gini, dia memang diinvestasikan ya Om ya, diputar. Jadi sengaja dia beli, suatu hari dia butuh dana, dia punya simpanan masih yang kayak gini-gini gitu. Iya, hitung nabung lah. Tapi selain kita hobi terus emang suka sama hobi ini, udah gitu bisa tujuannya bisa buat nabung juga gitu. Ini tuh lebih dari investasi di bank loh. Tapi kita harus bisa milih mobil, pilih item yang benar-benar kedepannya bisa naik gitu. Kalau enggak ya apa? Nikmati aja, nikmati dengan hobi tersebut. Karena hobi kan buat fun kita. Yeah. Selain buat fun, buat memperatai silaturahmi juga. Banyak teman, banyak rezeki. Orang tua dulu.
Tapi kalau ngelihat dari hasil collection ini aja, jujur aku bilang Om ya, ini termasuk banyak loh udah collection seperti ini. Memang ya kalau yang dilihat yang lain-lain tuh yang biasa-biasa aja, mungkin harganya sekitar 100-200 ribuan mungkin ya. Iya. Kalau tapi dari semuanya ini ya hampir rata-rata rank harganya tuh di atas 2 jutaan ya pasti ya kalau dipikir-pikir ya. Ya 2 juta. 1 juta ke atas lah, 1 juta. Pokoknya di atas 1 juta lah harganya. Yang sampai di atas tuh koleksiannya Om Peggy. Wow, itu. Gak kerasa juga sih ngumpulin biasa segini yang hasil dobrakannya. Tapi kalau dipikir Om, kalau ngumpul memang ngumpul itu ya memang harus pelan-pelan Om. Iya. Kalau bertahap lah, jangan terlalu memaksakan juga. Kalau ngumpulnya 10 biji, 20 biji sekali beli ya bukan koleksi namanya itu Om. Berlebihan uang. Iya, Tapi menurut Om nih, menurut Om ya, nih aku tanya nih, mewakilin dari teman-teman. Menurut Om, mana lebih bagus beli yang agak mahal atau premium yang sedang? Premium yang mahal kalau ada uang. Mahal. Kalau pas lagi ada uang. Pas ada uang, mending yang mahal. Yang mahal sekalian. Alasannya? Alasannya yang mahal rata-rata itu kan barangnya rare ya. Rare, barangnya susah, dan barang susah itu lebih banyak diburu sama kolektor-kolektor. Udah fix pasti. Itu. Oh, yang mahal gitu. sekalian. Dan mereka juga kolektor-kolektor kalau udah suka ngelihat harga langsung jebret aja beli. Nggak pernah nawar. Nawar sih ada aja. Ada tapi nggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh. Masuk akal lah masih ya. Masih. Masuk akal ya. Berapa item yang pernah sudah terjual dalam tahun 2020 nih Om? Wah, nggak kehitung. Kira-kira nggak kehitung itu nggak kehitung berapa puluh itemnya gitu, hingga ratusan mungkin bisa. Serius? Hingga ratusan kan. Tahun 2020 nih. 2019. Jangan, 2020 aja. Oh, 2020 tinggal ya puluhan lah. Puluhan lah intinya. Puluhan tuh itu karena rumah itu ya. Iya. Tapi kalau dihitung dengan 2019 udah 300-an lebih ya. Lebih penjualan lebih banyak yang 2019 yang Lebih banyak itu ya. Lebih banyak. Itu dari tahun berapa tuh ngumpulnya Tom? Dari awal 2017. Udah mulai ngumpul. 2017 udah ngumpul semua. Udah ngumpul. Jarang dijual. Beli terus. Om bisa ngeliat algoritma mobil mahal bakal menjadi mahal tuh dari mana Om? Yang penting pantangin aja terus perkembangan di Facebook. Di Facebook intinya ya. Perkembangan Facebook pantangin terus dari lelangan, dari for sale, terus yang pas for sale itu si komen-komennya gimana, responnya banyak cepat yang beli atau agak lambat. Kita harus jeli ngelihat itu. Oh, barang ini bakal bagus ke depannya atau agak kurang. Tapi terutama di lelang sih. Dilelang ngamatin ya. Lebih ngamatinya lebih di lelang. Iya. Tapi untuk saat ini yang hot item itu emang seller-seller tertentu sih yang jualnya. Oh. Yang hot item yang bener-bener yang bagus ya. Jualnya 5 juta ke atas. Ya, cuma 3-4 orangan lah yang masih segitu ya. Yang masih berani naikin lelang. Salah satu seller yang mungkin Om kenal apa? Kayak Om Tino beda. Lain. Om Tino udah senior, beliau udah tahu harga ya. Oh, udah tahu harga, udah pakarnya. Nanti sulit saya masih ecek-ecek masih anak kemarin sore kalau saya. Om Tino. Enggak maksudnya kalau Om ngambil barangnya itu kalau di lelangan termasuk di tempat kayak seller masih itu. Kayak Om Tino masih seller Om Tino. Selain Om Tino siapa pernah Om tahu? Selain Om Tino, Om si Michael juga. Oh ya, si Michael. Om Randy belum tahu. Om Randy, terus Om Eri Felinda. Eri Felinda. Di situ? Ya, terus masih banyak lagi lah. Masih banyak. Tapi yang sering eksis beliau itu. Oh, paling eksis untuk ngeluarin mobil-mobil mahal ya. Iya. Dan kalau Om ngelihat dari pajangan mereka tuh jarang yang ada OB atau apa gitu ya. Jarang ya. Yang atau banyak ada juga sudah banyak juga orang yang langsung yang harga-harga premium gitu ditaruh yang Om incar. Ada nggak ngebit gitu loh maksudnya? Ada. Perang sama Om juga. Dulu sih sering. Oh, sering. Kan semenjak saya jual-jualannya saya agak stop dulu. Ikutan ngebit gitu. Kalau dulu sih sering sampai tiap hari saya pantengin sniper juga. Sampai malam-malam sampai jam 11 malam juga saya pantengin terus. Oh, gitu. Ya, biasa. Tapi itu Om sudah tahu harga? Ya, tahu. Oh, sudah tahu harga. Tahu. Oh, jadi berarti Om kalau ini murah nih.
oh ini mahal nih misalnya. Oh udah tinggal sniper gitu ya. Iya. Benar ya? Ngelihat murah masa mahal itu dari mana sih, di Facebook? Di mananya ngelihatnya? Itu kan kembali lagi itu asal kita tahu pasaran harga aja. Iya, pasaran harga. Pasaran tahu harganya. kan? Ya yang penting sering mantengin Facebook perkembangannya. Kalau jarang-jarang mantengin ya nggak tahu juga. Tapi untuk saat ini kebanyakannya sih nyari patokan harga itu di eBay, orang-orang itu Di eBay, di patokannya. eBay patokannya. Kalau di kita kan kayak Bukalapak, kayak BL gitu nggak terlalu jadikan patokan. Kebanyakannya di eBay, kebanyakan patokannya. Soalnya kan pasar dunia. Iya, aku nih kan ngelihat nih beberapa dari teman-teman di Facebook itu ada yang buka situs RLC ya, di luar negeri sana. Iya. Nah, kan itu sistem daftar kan, kayak Iya. PO juga kan, Iya. yang baru keluar. Itu kan harganya memang kalau dilihat dolarnya nggak seberapa ya. Nggak seberapa itu. Kalau kemarin aku hitung-hitung tuh paling sekitar 500.000. Iya masih gitu kan. Iya kan? Iya. Tapi kalau keluar itu bisa jadi berapa itu, Om? Ya, tergantung itemnya juga. Ada yang kalau udah RLC gitu mah udah nyampe kita udah di atas 1 juta rata-rata. Pasti, udah fix. Pasti rata-rata. Fix gitu. Fake itu. Berarti rata-rata. orang yang bisa nggak masuk mungkin di bawah 1 juta. masuk ke situs itu dan bisa lumayan dapat banyak, itu berarti beruntung banget orang itu ya. Tapi kan kalau Lihat member item itu ya? kan satu orang satu. Nggak boleh. Nggak boleh lebih dari satu. Jadi kalau dia banyak akun berarti aman dong. Iya. Tapi kita harus cepet-cepetan juga, nggak tentu dapat. Cepat-cepatan maksudnya? Kita punya akun 5 misalkan, Iya. pengen dapat 5 semua. Itu kayak Sedangkan- lelang. Nggak kayak lelang, sebenarnya kayak cepet-cepetan beli kayaknya. Saya juga nggak ngerti sih, Tapi bukan member RLC memang juga. memang Tapi kalau lihat ceritanya, infonya gitu maksudnya. info sih satu orang ada sampai 5, ada 6 gitu handphonenya dijejerin tuh biar cepet-cepetan kan supaya Beli cepat sekalian. cepetnya. Kan sedangkan yang membernya kan seluruh dunia. Oh, benar. Ya, membernya. Kita cepet-cepetan, kadang ada yang si membernya ada yang dapat 1, ada yang enggak juga, tergantung si internetnya juga sih. Oh. Itu kan. Tapi Kayaknya cepet-cepetan beli pas dia Tayang. pas RC tayang for sale misalkan langsung. gitu langsung cepetan Oh. siapa yang masuk. Berarti sama kayak gini ya, kayak iPhone misalnya lagi di Malaysia, misalnya mau buka pagi besok, orang sudah ngantri depan tokonya gitu juga sampai tidur-tidur, kayak gitu juga sebenarnya di kalau dibilang di RLC ini juga gitu ya. Bisa kayak gitu. Tapi orang sudah mantangin di depan monitor semua kan. Udah lah pasti lihat-lihat ya serem-serem gini. Saya kan nggak ngerti juga sih. Tapi aku lihat kan itu ada segala Lamborghini, segala itu tuh memang harganya bisa naik juga, Om. Kan kalau Om kan ngelihatnya fasilitasnya kan jenis mobil tertentu doang yang Iya. bisa naik. Nah, Kalau kalau saya kalau gitu nggak terlalu minat ya. nggak terlalu kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya. Sulit Saya naiknya. lebih ngikutinya ke yang umum aja. Oh, jangan yang umum aneh. yang pasti-pasti. Nah, itu pelajaran jadi. Ini kenapa aku ngomong seperti ini. Jadi pelajaran juga buat kalian kalau misalnya lihat hot item gitu ya, harga murah, RLC misalnya, habis itu kalian beli juga gitu. Tapi bukan kayak Gezer, bukan kayak Wagon, bukan Datsun. Misalnya kayak Lamborghini, ya belum tentu harapan kalian tuh 1 tahun atau 2 tahun ke depan harganya naik, Iya. Om ya. Salah-salah bisa tetap di harga segitu juga mungkin, Om ya. Itu versi saya ya, bukan soalnya kan pendapat beda-beda. Pendapat ya, karena kita ini cerita Takutnya nanti kan versi misalnya ada siapa gitu ya, ya versi kalau saya sendiri gitu kayak Lamborghini terus yang di luar-luar itu ya paling punya satu lah buat koleksi aja, pelengkap, nggak akan nimbun pelengkap. banyak-banyak gitu. ya pelengkap. Jadi kalau dikategorikan ya mungkin maksudnya tuh karena orang-orang baru ya mau main premium ya ibaratnya ya. Maksudnya belajar lah lihat dari item seperti itu ya. Kenapa jangan sampai harapan ekspektasi tinggi beli nih misalnya 500.000 nih, ekspektasi wah 1,5 juta minimal. Nggak tahu bisa sampai 5 juta ke depan ya, kita nggak tahu. Siapa tahu lagi booming, benar nggak Om ya? Iya, betul. Lagi booming ini yang ngeluarin Lamborghini nih versinya atau mungkin temanya Lamborghini misalnya. Di event apa gitu ya, Iya. langsung naik harganya. Nah, itu bisa jadi. Tapi kebanyakan tema-tema yang dikeluarkan yang udah aku lihat juga pasti nggak jauh dari Morris, Datsun, Gezer, Ferrari gitu doang paling kan. Ferrari juga nggak akan keluar yang baru-baru. Yang lama-lama aja dimainin mah. Kalau Ferrari Permainannya. jangan ditanya Om Deli banyak tuh di rumahnya sana. Iya. Cuma sayangnya nggak ada yang versi baru-baru. Udah putus kontrak kan. Udah putus kontrak. Udah lama. Makanya nggak ada yang seri terbaru. Oh, mereka cuman ngeluarin yang lama aja lama paling. aja dimainin, Diputar. diputar sana sini. Oh, gitu. Kalau saya pribadi sih ngambil koleksi
yang ada komunitasnya di Indonesia. Jangan yang nggak ada komunitasnya ya. Kalau versi saya. Itu satu pelajaran buat teman-teman juga ya. Ya jaga aman lah intinya. Jaga aman. Om, Jaga aman buat kedepannya biar nggak anjlok banget. koleksi Om nih sudah berapa lama sih di tangan Om sudah? Ini? Yang di sini lah. 2 tahunan? Di sini, atau enggak? Ya dari awal, ini perjuangan dari awal justru. Nggak mungkin kalau dari awal semua langsung jadi kayak gini. Dari awal bertahap satu. Ya bertahap kan satu, maksudnya. ya, bertahap Tapi kalau lah. yang item mahalnya maksudnya dari tahap tahun lalu 2019 kah atau 2018? 2018 yang Mahalnya? mahal-mahal. Soalnya kan awal koleksi saya 2017. Ya. 2017 masih mencari jati diri untuk koleksi yang Mana? apa yang kira-kira bagus, mantengin terus Facebook harga terus berapa, kira-kira bagus ke depannya apa. Oh, baru ketahuan 2018 lah, hunting cet kumpulin semua. Oh gitu. 2019 udah numpuk. Bingung juga mau diapain. Lihat pasaran, kenapa kok harganya dulu segini sekarang jadi segini? Ya udah jualin lah sedikit-sedikit. Tapi yang paling sukanya apa sebenarnya? Paling suka ya saya tetap geser sih yang paling suka. Paling suka itu ya? Paling suka geser. Udah dari paling awal pertama emang itu pas. Walaupun dia mau naik turun harganya nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Tetap kalau dia ada keluar lagi dan model yang jenis baru dan Om punya dana, pasti Om beli. Pasti saya beli. Oh, keren. Ntar saya udah usaha normal lagi, saya timbun yang banyak. Saya emang sukanya gitu Om, nimbun. Oh gitu ya. Dulu. Habis itu sukanya jual juga ya Om ya? Dulu saya Ya benar nggak? Hah? Suka nimbun, suka juga jualnya. suka jual. Tapi kalau udah lama, kalau minimal 1 tahun lah kalau saya jual. Oh, setelah Minimal 1 1 tahun tahun. ya. Om, ini keren banget nih bajunya nih. Baru buat atau apa? Ini baju tim dobrak edisi pertama, edisi keduanya kan beda yang Kemarin yang kita kotak gambar Iya. itu ya. Ini edisi pertama. Edisi pertama ini. Om nggak suka Honda. Ini kan Honda ini. Ini Datsun 240 Jet loh. Oh, Datsun ya? Datsun 240 Jet ini nih. Datsun 240 Jet nih yang bisa kebuka ini. Oh, ini. Ini sebenarnya keren nih. Cuma sayang apa? Limitednya 20.000 kebanyakan. Tapi itemnya, detailnya ini luar biasa ini. Oh, gitu. Kalah sama yang lain. Cuma saya herannya kolektor kok nyarinya berburunya yang udah lama-lama gitu. Padahal ini item ini bagus sebenarnya, coba aja ditanya. Nanti kita shoot langsung ya, nanti dikasih di sebelah sini gambarnya. Yang ini jenis ini. Oh, ini sebenarnya detailnya keren banget ya. Jauh dibanding ini. Coba ini sama 240 Jet juga. 240 Jet. Itu lebih mahal. Ini lebih mahal lah. Edisi Bre. Tapi itu cupnya bisa dibuka. Nggak bisa. Lebih mahal tapi nggak bisa dibuka Nggak bisa. cupnya. Yang ini lebih murah daripada itu. Lebih murah jauh. Ini sekarang pasarannya sekitar 2,5 juta 3 juta ini. Ini Iya, ini cuma masih di bawah 1 juta. 700 ribuan. Tapi detailnya jauh lah. Ini bannya juga masih plastik. ya itu Ini RLC udah karet. bannya. Ya. Ini udah karet. Jadi Detailnya perbandingan juga. ya. Nih coba lihatin ke Tom. Perbandingannya nih. Perbandingannya tuh sebenarnya detail ini. Dia cupnya bisa kebuka. Habis itu dari warnanya udah chrome biru. Ya, warna chrome biru, bannya udah ban karet, sedangkan yang di sebelah dia temponya sama kayak Datsun yang kayak punya Om itu, mungkin menang di tempo Om. Menang di tempo, habis itu dia menang di ban RLC. Ya, sama limitednya lebih sedikit. Limitednya itu berapa? Limitednya ini kalau nggak salah 4.500 kalau nggak salah. 4.500. 4.500. Kalau ini 2.000 ya? Itu 20.000. 20.000. Wow. Karena Berarti banyak. Oh, gitu. Dia ngeluarin sebenarnya salah, dia jangan keluar banyak, ini bisa naik baru. Bener nggak? Berarti ini nggak akan bisa naik banyak ini Om, karena beredar banyak di pasaran. Tapi kalau 5 tahun lagi kayaknya bisa. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi pasti bagus harganya. Siapa yang emang gorengnya selama 5 tahun tuh lagi? Hah? Ya, asal sabar aja kitanya. Asal sabar. Intinya kalau mau cuan ya sabar, itu aja sih. Ya, jadi Semua akan naik pada waktunya. tapi Om cuma ada sabar. numpukin juga nih? Belum sih. Cuman Belum. untuk Belum koleksi ada waktu. pelengkap aja ya. Buat pelengkap dulu. Keren Om. Jadi itu salah satu koleksinya Om Peggy yang
Ya menurut Om Peggy sebenarnya 5 tahun lagi bisa bagus dan detailnya keren banget. Kalau dibanding dengan yang satunya itu tadi merek apa? Baik Datsun Bridge sama ini. Datsun cuman bedanya itu Bedanya cuma dapat udah lama sama udah rare aja nih. oh udah rare. Temponya mungkin Om. Dia sama kayak Datsun 510 Sama ya. 46 Ah. ke atas. Oh iya sama yang 46 ya. Itu apa sih perbedaan 46 yang itu sama satunya tuh? 46 itu vintage yang bawah. Vintage. Apa beda vintage sama itu? Maksudnya apa? Tolong dijelasin dong. Vintage itu kan klasik ya udah lama. Hah? Jadi lebih lama ini daripada itu. Cutnya juga masih besar. Iya maksudnya kan Om tunjuk kalau aku Om tunjuk nggak ngerti. Maksudnya dijelasin lah. Yang di bawah itu kenapa? Yang di atas itu kenapa? Faktornya lebih mana tuh? Lebih keluarnya apa gitu ya? Nggak saya tunjuk nanti kita shoot aja. Ini ya. Kita shoot aja Kalau nanti. Datsun vintage itu kan ya sebenarnya mah kalau Hot Wheels itu permainan mana yang lebih lama dia yang lebih bagus tuh pasarnya lebih apa? Lebih tinggi. Bukan detail. Bukan lama-lama, bukan detail sih. Detail nggak terlalu pengaruh juga kalau di Hot Wheels kalau saya amati. Bukan pengaruh. Bukan pengaruh, nggak pengaruh banget sebenarnya. Yang lama otomatis sudah rare. Nah, kalau udah rare kan otomatis susah dicari. Iya. Udah dicari, otomatis orang-orang yang baru ini pengen ngedapetin, tapi barangnya udah susah. Jadi berapapun dibeli ya itu. Faktornya. Paham berarti. Jadi nggak faktor detail kalau di diecast itu. Berarti paham. Berarti faktor cuan tetap. Kenapa aku bilang faktor gitu? Karena semakin lama pasti semakin tinggi harganya. Iya, itulah. Dan kalau kita punya koleksi lama, orang baru ikut diecast, dia pengen punya barang item lama, dia pasti beli sama orang baru, orang yang sudah punya ya, orang yang sudah punya. Nah 5 tahun ke depan itu bisa jadi cuan lagi dari orang yang baru nih. Kayak contohnya kayak Om beli sama orang ramah, mungkin dia jualnya cuman nggak sampai, misalnya 1 jutaan ya contohnya. Habis itu Om jual, 1 tahun Om simpan, jadi 5 juta kan? Iya, berarti Om termasuk beruntung kan hitungannya? Iya. Kalau di saat itu dia beruntung karena ngerti kan maksudnya? Karena ya, dia bilangin cuan ya susah juga sih. Benar gak kan? Dia jual itu dia ada untung. Dia jual sama Om. Tapi 5 tahun ke depan Om yang dapat untung. Iya. Jadi itu progres hukum pangkat 2. Iya. Malam deh kayak saya gitu loh. Kalau kita bilang cuan atau bilang koleksi ya. Hukum pangkat 2 lah. Beda apa nih? Bertolak belakang lah. Iya benar, tapi ya itulah. Tapi ada juga yang kolektor yang benar-benar dia pure kolektor. Kayak yang udah punya barang rare dulu dia belinya 1 juta misalkan. Sekarang pasarannya udah 5 juta, tapi dia tetap pertahankan nggak akan mau jual. Ada juga kayak gitu, ada. Banyak. Cuma saya amati, oh iya emang orangnya kayak gitu. Oke, ini aku dapat ada ilham baru nih. Baru aku mau nanya nih sama apa gitu. Om Peggy. Kopi dulu. Om Peggy, di dunia diecast Hot Wheels itu kolektor itu emang banyak kah di luar sana Om? Di luar. Yang suka kolektor Hot Wheels ini di luar, maksudnya di Jakarta kah di mana? Maksudnya orang di luar di luar Bandung lah maksudnya. Pencinta Hot Wheels itu memang yang kolektor mahal. Itu memang banyak kah? Atau cuman orang-orang tertentu? Orang yang bisa dihitung lah maksudnya. Oh udah pasti om ini gitu. Iya, tiap kota pasti ada. Tiap kota pasti ada. Pasti ada yang khususnya berani beli yang barang-barang yang mahal gitu intinya. Tapi nggak semua juga. Cuma udah saya amati ya masih itu juga sih orangnya. Masih belum ada perubahan nambah ya. Kalau di diecast kan dibilangnya sultan ya, belum ada sultan baru gitu. Belum ada ya. Belum ada untuk tahun ini. Tapi lebih dari 10 ada nggak kolektor yang pengolektor ini? Dari 10 apanya? Orang ada 10 orang ada nggak kira-kira? Lebih lah. Lebih? Puluhan. Oh puluhan? Masih puluhan. Yang pecinta ini? Iya, yang pecinta mobil mahal? Iya, masih puluhan lah. Fik, itu om kenal semua? Kenal. tiap di event IDE ada acara dinner ini. Tiap acara ya misalkan dinner di acaranya Datsun ini, dinner di acaranya Geser ini juga orangnya. Tapi yang ikutan lelang ini juga. Tapi enggak. Tapi mereka itu ada kesukaannya juga nggak masing-masing yang menurut om mereka kan? Kayak om kan suka Geser.
Dan mereka tuh apakah satu kayak geser juga kah atau masing-masing ada pencintanya masing-masing? Kalau tiap kolektor itu sifatnya dia ada punya fokusan utama. Nah, fokusan kedua, ketiga, keempat ya pasti ada semua, nggak mungkin enggak. Rata-rata ada ya? Murni satu item di koleksinya, pasti semua. Pasti ya. Misalkan kolektor geser nih, nggak mungkin dia koleksi geser semua. Pasti di kayak gini rumahnya. juga ya? Pasti kayak gini semua ada lah. Kolektor Datsun misalkan, nggak semua dia punya Datsun semua di rumahnya, yang lain juga pasti punya, nggak mungkin enggak lah. Saya gitu? jamin besok siapa yang murni kolektor satu item, nggak ada, semuanya pasti campur. Oke guys, jadi di obrolan kita pada malam ini tuh luar biasa banget ya. Nah ini tuh benar-benar aku banyak ide banget. Kita nggak kerasa loh, jujur. Ini udah 40 menit loh. Mas, Nggak kerasa udah ngobrol 40 menit karena aku ngeliat dari di sini ya. 40 menit udah berlalu. Jadi banyak bahan yang benar-benar kita cerita banget, dan di sini banyak pengalaman yang luar biasa banget buat teman-teman juga ya, karena Om Peggy ini termasuk salah satu sultan, aku bilang. wah, jangan dibilang gitu aja, jadi malu. Ya Kolektor dong. aja loh. Ya korektor lah intinya. Korektor lah. Ayo Kolektor. kita ikutin aja, kita ikutin aja. Jadi Om, thank you banget udah kasih apa ya gambaran buat kita dan teman-teman yang di rumah sana. Yang pastinya orang tahu banget ini Om Peggy, yang kadang kalau di grup kan paling cuman sebentar doang, benar nggak Om? Namanya? Bikin status iya, bentar iya. dan habis itu dobraknya juga nggak sampai berapa menit. Iya. Dan ini hampir kurang lebih kita hampir sejam ya ngobrol sama Om Peggy tentang Om Peggy seperti apa, habis itu koleksiannya seperti apa, dan teman-teman di grup apa namanya Om? Hot Wheel Kolektor Profesional Indonesia. Nah kalian bisa juga gabung di situ. Basic pembuat grupnya Om Peggy, kalian bisa kenal banget dari video YouTube ini. Ini background yang luar biasa banget ya, dari tahun 2017 yang nggak ngerti apa-apa, sekarang udah punya koleksian gini. Jadi jangan menutup kemungkinan kalian yang di luar sana pengen bergabung di dunia Hot Wheel, karena jangan lihat cuannya dulu, koleksin aja. Iya. Setelah ngoleksin, nikmatin hasilnya nanti. Iya. Benar nggak Om Peggy? Betul. Oke guys, ada pesan nggak buat teman-teman di sini di rumah Om? Ya, pesan saya sih mohon maaf kalau ada kata-kata saya tadi yang intinya ya kita cuma ngobrol santai sebenarnya Iya, sih. nggak Jadi ada kalau ada yang positifnya boleh diambil, kalau ada yang negatifnya ya kita cuma ngobrol santai aja, cuma sharing-sharing aja ya Om Iya, ya. benar. Semoga video ini bermanfaat juga. Buat Ya teman-teman lah. teman-teman intinya semangat terus koleksi diecast, karena koleksi diecast itu selain kita have fun, banyak tali silaturahmi juga, makin banyak teman dan banyak ilmu pengetahuan tentang dunia diecast itu aja sih. Oke. Satu hal, tips yang lumayan bagus banget buat kalian. Aku tanya sama Om Peggy. Aduh, apa lagi? Enggak, ini santai nih. Di zaman COVID-19 ini ya, banyak orang kan kesusahan bahwa kerjaan apapun sudah nggak bisa jalan, termasuk Om Peggy. Kalau kalian bisa ngelihat, Om Peggy ini supply-nya dari kickboxing Om ya. Iya, betul. Nah, ini pun mati guys. Semua kickboxing tutup. Tapi satu hal yang dia masih bisa bertahan gara-gara mainan ini. Ya, Benar nggak Om? betul. Dengan ada mainan ini, Om Peggy bisa jelasin nih bahwa bisa bertahan intinya Om ya. Ya. Alhamdulillah juga ya, karena wabah ini emang usaha saya dari pertama ada berlakukan dari pemerintah PSBB atau lockdown atau apalah kemarin. Jadi sarana olahraga yang biasa saya supply itu pada tutup semua, otomatis penjualan saya juga stop. Dan alhamdulillahnya saya dibantu sama koleksi saya nih, nggak akan ngilangin rezeki. Emang saya kemarin banyak dibantu sama penjualan diecast yang saya jual untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk alhamdulillah udah lelang amal juga kemarin, dan ada juga nanti akan ada lelang amal lagi untuk saudara-saudara kita yang emang agak kesulitan untuk saat ini gitu. Itulah salah satu tips yang benar-benar bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi jangan salahkan
ini mainan anak-anak tanda kutip banget. Orang luar pasti banyak mengira ini mainan anak-anak, tapi di balik semua mainan anak-anak ini kalian tahu kan harganya luar biasa banget. Di balik semua terjadi COVID-19 atau apa, rupanya mainan-mainan ini sangat mendukung banget untuk kebutuhan yang pasti. Iya, betul. Kalau memang dia harganya relatif murah mungkin agak sulit ya jual, tapi kalau yang termasuk item yang dicari orang itu gampang jualnya. Benar nggak Om? Iya, betul. Jadi dengan harga relatif termasuk tinggi juga Om ya. Justru di kondisi seperti ini kan usaha lagi pada sepi, harusnya harga-harga koleksi kan drop. Ini malah makin stabil guys, malah makin tinggi malahan. Saya juga makin senang jualnya. Malah makin senang saya jual itu semua karena harganya bukan anjlok malah makin tinggi. Ini terbukti ya, Saya kebukti sendiri lah ini. Jadi udah jelas banget kan. Nah, ini jadi aku kasih gambaran kenapa tips yang terakhir adalah luar biasa banget karena kalian tahu banget ini bukan barang biasa. Jadi kalau misalnya kalian suatu hari berpikiran ini barang mahal, tapi janganlah berpikiran seperti itu, tapi sukalah dulu 5 tahun ke depan, 2 tahun atau 1 tahun ke depan bisa jadi itu 3 kali 4 harganya. Oke guys, thanks banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Nanti aku shoot bagian belakang dan profil Peggy apa, jadi kalian bisa lihat koleksinya benar-benar ya. Nggak ada pesan yang lain lagi udah? Nah, cukup segitu dulu. Cukup. Oke, thanks banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin nanti bakal kita ada bikin event ngobrol bareng lagi yang pasti di basecampnya Om Peggy ya, biar lebih nyaman, lebih privat banget. Oke, itu aja mungkin aku bisa jelasin buat kalian. Jangan sampai lupa juga kalian like, comment, dan subscribe. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen di komen untuk tanya ke Om Peggy, suatu hari kita bakal bikin lagi. Kalian bisa komen semua di bawah ya. Penting banget buat itu. Oke guys, itu aja mungkin informasi dari aku. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam Cobra.